Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai landasan berpikir dalam sains barat. Sebelumnya, perkenalkan saya Qurratul Aini dengan NIM 2410404030 absen 5 Prodi Pendidikan Matematika kelas B, dan rekan saya Wangi Anjelian dengan NIM 2410404027 dengan absen 02 Prodi Pendidikan Matematika kelas B. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Islam dan Sains. Lalu, mari kita simak videonya. Sebelum masuk ke materi, mari kita membahas mengenai latar belakang dalam landasan berpikir dalam sains barat. Ilmu memiliki peran yang signifikan dalam kedua perspektif agama Islam dan Barat. Dalam Islam, ilmu dan agama tidak dipisahkan. Sedangkan dalam Barat, ilmu pengetahuan memiliki corak epistemologi tersendiri yang berbeda dari pengetahuan yang berkembang di peradaban lainnya. Epistemologi pengetahuan Barat lebih bercorak rasional, empirik, dan memisahkan dari hal-hal yang irasional dan non-rasional dalam kaitannya dengan agama dan kehidupan spiritual rohaninya. Epistemologi Barat menampakkan diri sebagai epistemologi yang tidak seimbang. Epistemologi Barat berusaha menjauhkan diri dari pengaruh dan keterlibatan agama dalam upaya mengembangkan dan menghasilkan pengetahuannya. Yang pertama, mengenai pengertian epistemologi. Secara definisi, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, yang berarti pengetahuan dan ilmu pengetahuan, lalu logos, yang berarti pengetahuan dan informasi. Jadi, bisa dikatakan bahwa epistemologi adalah teori tentang pengetahuan atau pengetahuan tentang pengetahuan. Sebutan ini kemudian menjadi populer di Barat sebagai istilah untuk menyebut teori-teori yang berhubungan dengan masalah-masalah pengetahuan yang bisa diperoleh oleh manusia. Selanjutnya adalah karakteristik epistemologi Barat. Karakteristiknya ada 4. Yang pertama, saintifik. Hakikat ilmiah ilmu berkaitan dengan hukum sebab akibat. Seperti yang dijelaskan di Aperban, ada 2 jenis sains, yaitu sains non-teoritis dan sains konvensional. Ilmu nomotetik adalah ilmu alam yang dikatakan mempunyai pola hukum yang umum dan universal, yaitu hukum sebab akibat yang tetap. Kemampuan tersebut biasanya dapat digunakan untuk membuat prediksi dan perakiraan mengenai kejadian di masa depan yang akan terjadi persis seperti yang ditentukan. Salah satu contoh saintifik dalam kehidupan nyata adalah mengenai teori gravitasi yang ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Beliau adalah seorang ilmuwan Inggris yang merumuskan hukum gravitasi universal setelah mengamati apel jatuh dari pohon yang menginspirasinya untuk memahami mengapa benda jatuh ke bawah dan tidak ke samping atau ke atas. Karakteristik yang kedua adalah humanistik. Sifat ilmu humanistik merupakan landasan ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial, sehingga karakteristik yang kedua ini memang benar adanya. Selanjutnya, karakteristik epistemologi Barat yang ketiga adalah akal dan panca indera sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Mereka menganggap bahwa akal merupakan sumber utama ilmu pengetahuan. Kebenaran harus masuk akal, konsisten, dan dapat ditinjau melalui logika. Epistemologi Barat menganggap bahwa pengetahuan harus dibangun secara terstruktur melalui analisis konsep, definisi yang jelas, dan merupakan argumentasi yang logis. Mereka menganggap bahwa wahyu bukanlah sumber dari ilmu. Karakteristik yang keempat yaitu penentangan atas dimensi spiritual. Epistemologi Barat menolak dimensi spiritual dikarenakan yang pertama, mereka menganggap bahwa dimensi spiritual adalah sesuatu yang tidak bisa diamati, tidak bisa diukur, dan tidak bisa diverifikasi atau diuji. Hal ini berbanding terbalik dengan keyakinan epistemologi Barat bahwa ilmu merupakan sesuatu yang logis yang harus dapat bisa diukur.
Selanjutnya yaitu aliran dalam epistemologi barat. Yang pertama yaitu ada aliran rasionalisme. Rasionalisme dapat didefinisikan sebagai paham yang sangat menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan manusia dan pemegang otoritas terakhir dalam penentuan kebenaran pengetahuan manusia. Paham ini beranggap bahwa ada prinsip-prinsip dasar dunia tertentu yang diakui benar oleh rasio manusia. Yang kedua yaitu ada aliran empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani yaitu empiria yang berarti pengalaman. Aliran ini muncul di Inggris yang awalnya dipelopori oleh Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626 Masehi. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggap bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Aliran yang ketiga adalah kritisme. Kritisme adalah aliran epistemologi yang dikembangkan oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 Masehi. Ia adalah seorang filsuf Jerman yang mencoba melakukan upaya menyelesaikan perbedaan tajam antara aliran rasionalisme dan empirisme. Kant tetap mengakui bahwa akal dapat mencapai kebenaran. Untuk itu, ia kemudian menetapkan syarat-syarat itu dalam pencapaian kebenaran akal. Filsafat Kant berusaha mengatasi kontradiksi dua aliran tersebut dengan menunjukkan unsur-unsur mana yang terdapat dalam akar. Ia menyebut perbedaan itu dengan antinomi. Aliran yang keempat adalah intuisionisme. Dalam perkembangan selanjutnya, epistemologi barat kemudian dilengkapi dengan munculnya aliran intuisionisme yang dipelopori oleh Henry Bergson pada tahun 1859 sampai 1941 Masehi. Bagi Bergson, indera dan akal manusia sama-sama terbatas dalam memahami realitas secara keseluruhan. Berdasarkan kelemahan akal dan indera tersebut, Henry Bergson kemudian mengembangkan kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh manusia, yaitu intuisi. Menurutnya, intuisi merupakan suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Unsur utama bagi pengetahuan adalah kemungkinan adanya suatu bentuk penghayatan langsung atau intuitif di samping pengalaman oleh panca indera. Dari pemaparan materi yang sudah kami jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa epistemologi barat memiliki pijakan dan akar yang bersumber pada pemikiran filsafat yang jauh dari sentuhan nilai-nilai keagamaan. Epistemologi barat dalam manifestasinya kemudian dibatasi pada perolehan pengetahuan mengenai dunia yang tampak, yaitu alam indrawi semata dan tidak menyentuh pada alam-alam yang lain. Epistemologi barat lebih menitik beratkan pada akal dan panca indera sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Dikotomisasi, antroposentrisme, penentangan atas dimensi spiritual, saintifik, dan humanistik. Dari sini muncullah aliran-aliran dalam epistemologi barat seperti rasionalisme, empirisme, kritisme, dan intuisionisme. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.